Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana di Paris, Prancis, kita sudah tersambung dengan Anggi Medila, diaspora Indonesia di Paris. Selamat malam waktu Indonesia, Anggi. Seperti apa kondisi di sana saat ini? Selamat malam, Mirva. Jadi di sini udah masuk ke hari kelima. Aku sendiri tempatnya aku sendiri berdomisili di Paris. Sudah memasuki hari kelima di kota Paris sendiri memang cenderung kondusif. Namun ada beberapa tempat di kota lain atau di bagian pinggiran kota Prancis atau suburban Prancis itu Paris itu masih dalam kondisi yang masih mencekam. Salah satunya juga ada di Clamart, ada 3 tempat di bagian pinggiran kota Paris, Clamart, Savigny-le-Temple, Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Marne, itu masih diberlakukan jam malam atau curfew ya, jadi tidak boleh keluar lebih dari jam 6 sore gitu. Jadi memang kondisinya kalau di Paris sendiri memang kondusif, lebih cenderung aman, tapi kalau di pinggiran kota Paris atau di Marseille itu masih cenderung mencekam untuk sekarang ini. Ya Anggi, benarkah ada isu tentang rasisme di Prancis sendiri? Isu rasisme itu memang sudah lama ya, jadi memang tidak adanya keseimbangan sosial. Sebenarnya basicnya itu ya, ketidakadanya keseimbangan sosial antara imigran dan juga orang yang tinggal, orang Perancisnya sendiri, maksudnya orang yang benar-benar berkeluarga negaraan Perancis. Itu memang sudah menjadi isu yang cukup lama. Ini sama persis dengan kondisi yang terjadi tahun 2005 ya, waktu dulu itu sama, hampir-hampir mirip. Tapi yang terjadi sekarang itu semakin memicu adanya kesenjangan sosial dan juga isu rasisme ini. Baik, Anggi, setelah bertahun-tahun begitu tinggal di Paris, apakah ini menjadi yang sangat mencekam? Sebenarnya untuk kejadian ini lumayan mencekam ya, karena ini memang terasa dekat gitu ya, dan dia tidak hanya para perusuh ini nggak hanya menyerang misalnya kayak kantor wali kota atau rumah wali kota, jadi mereka udah memencar gitu ya, udah lebih ke arah penjarahan, udah ke arah lebih anarkis gitu ya, nggak memandang bulu sama sekali. Jadi memang situasinya lumayan mencekam, tapi lagi-lagi ini hanya sebagian daerah saja, jadi tidak semua Paris dan tidak semua Prancis, memang hanya beberapa bagian saja yang memang terasa mencekam. Kalau aku sendiri berdomisilinya di daerah barat daya kota Paris, jadi di dekat stadion PSG ya rumahku, jadi daerah ini memang cenderung aman, jadi aku nggak merasa impact-nya langsung ke aku gitu, ke rumah bagian ke Baik, daerah. Anggi sempat kontak-kontakan dengan warga negara Indonesia lainnya, apakah saling menguatkan atau merasa tetap aman, kondusif begitu? Betul, jadi aku memang ada teman yang tinggal di daerah utara Paris, di pinggiran Paris, di daerah Gennevilliers namanya, dan memang dia yang sudah merasakan impact-nya secara langsung. Jadi dia tinggal di apartemen dan itu bisa divideoin sama dia betapa kerusuhan itu berada di depan apartemen dia langsung gitu ya, dan berusaha untuk masuk ke dalam apartemen gitu ya, di gedung apartemennya dia. Jadi memang suasananya mencekam daerah situ, khususnya untuk di bagian utara atau bagian yang bagian timur gitu ya, pinggiran Paris itu memang masih mencekam. Dan misalnya kalau pagi-pagi mau berangkat kerja gitu, itu masih ada bekas-bekas mobil yang terbakar atau ada juga bus yang terbakar gitu. Jadi memang sangat menyulitkan ya saat-saat ini gitu. Orang mau pergi kerja juga jadinya susah karena transportasi umum juga diberhentikan mulai dari jam 6 sore. Jadi memang situasi ini sangat tidak menguntungkan untuk semua orang sih sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Anggi Medila sudah berkenan bergabung di iNews Malam dan berbagi cerita dari Paris, Prancis. Kita tentu berharap kerusuhan yang terjadi di Paris sudah dalam keadaan kondusif. Kalau aku boleh nambahin sedikit, untuk para turis yang Indonesia yang mau datang ke Paris, sebenarnya jangan takut, karena situasi di dalam kota Parisnya sendiri itu masih kondusif. Jadi kalau bisa dihindarkan di daerah-daerah yang pinggiran. Gitu. Baik, terima kasih Anggi. Selamat malam.